Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya dalam berdasarkan hadis ini para alim ulama kita, para guru-guru kita selalu mengingatkan kemanapun kita pergi niatlah yang baik. Selalu niatkan yang baik ya, mau bekerja niatnya untuk menjalankan perintah Allah. Kemanapun niat untuk kebaikan. Kenapa? Karena niat kebaikan itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita belum pun sempurna melakukan ibadah niat yang baik tersebut dan ternyata maut kita duluan yang menjemput kita sebelum menjalankan amalan dan cita-cita yang baik tersebut, maka insya Allah taala kita diberikan pahala yang sempurna di sisi Allah taala. Begitupun sebaliknya, selalu menjaga niat yang buruk jangan sampai muncul dalam diri kita. Karena naudzubillah min dzalika, ketika sudah niat dan kita sudah mulai berkata-kata, sudah mulai berikhtiar, saat itu datanglah maut kepada kita, maka kita berarti mati dalam kondisi yang sayyi'ah, dalam kondisi yang buruk. Orang tidak pernah tahu, mungkin lahiriahnya dia baik, tapi ternyata saat matinya dia berniat yang buruk, mati dia. Naudzubillah min dzalika, maka dia sesungguhnya di sisi Allah, di sisi manusia beda, tapi di sisi Allah yang maha tahu ya, yang maha teliti, dia mengerti niat seseorang dan tujuan seseorang, dia mati su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalika. Maka menjaga niat itu sangat penting jemaah sekalian. Karenanya ada satu hadis ya, hadis ini memang didhaifkan oleh sebagian ulama, tetapi sebagian mensahihkan karena maknanya sahih. Sebagaimana tadi di atas, yang berbunyi niatul mukmin khairu min amalihi. Niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Nah, qadarullah memang hadis ini juga salah satu hadis yang menjadi tesis waktu mengambil program S2 hadis. Jadi hadis ini memang sebagian besar mendhaifkan para alim ulama, tapi sebagian mensahihkan. Karena apa? Karena maknanya sahih dan sesuai dengan hadis yang pertama. Jadi niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Maka Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Asbahu wan Nadhair, beliau mengatakan, waqad qila fi qoulihi ta'ala fi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairu min alamihi. Annal mu'minu yakhludu fi jannati wa in ata'a Allah mudatan hayatihi faqat. Li'anna niyyatahu annahu law baqiya abadul abad lastamara 'ala al-iman wa juziya 'ala dhalika bil khulud fil jannah. Masyaallah. Jadi Al-Imam As-Suyuti beliau memberikan catatan pada hadis niatul mukmin khairu min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Beliau mengatakan seorang mukmin itu bisa kekal di dalam surga jika taat kepada Allah selama hidupnya saja. Yaitu niat dalam hati untuk taat dan dia mulai berusaha, mati dalam kondisi seperti itu bisa menjadikan niat dan usahanya tadi yang tidak sempurna bisa membawa seorang muslim itu kekal di dalam surga selama-lamanya. Kenapa? Niat. Selalu insan niat, ya Allah ingin selalu berjamaah. Dia berusaha. Niat untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, selalu berusaha sampai meninggal dunia. Kata beliau, ini membawa orang itu kepada surga dan selama-lamanya kekal di dalam surga. Kenapa? Niat itu bisa continue terus sampai akhir hayat. Sedangkan kalau sholat kan terbatas waktunya, puasa terbatas waktunya, berinfak, berzakat apalagi orang-orang yang kurang harta, kurang kesempatannya. Tapi kalau niat itu selalu bisa. Niat dan ikhtiar yang walaupun sedikit itu selalu ada, dan ini menjadikan orang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Allah membalas dengan niat atau ham tadi yang ada dari seorang hamba, dan ini menjadikan orang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kata Imam Suyuti. Orang kafir gara-gara niatnya dalam hatinya selama-lamanya di neraka. Ya, niat yang tahu kan hanya Allah. Dia bermaksiat kepada Allah selama-lamanya. Kenapa? Niatnya selalu buruk, mati dalam kondisi seperti itu, maka menjadi kekal selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain halnya dengan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, li'anna ajrahu fi niyyati akthar min ajri amalihi li imtidadi niyyatihi bima lam yaqdir ala amalihi. Jadi beliau lebih simpel lagi, bahwa kenapa niat orang mukmin itu dianggap lebih baik dalam hadis ini daripada amalnya. Beliau mengatakan karena pahala pada niat itu lebih banyak dari pahala amal. Bagaimana? Kok bisa iya? Li imtidadi niyyati, karena begitu masanya itu bisa panjang selama hidupnya niat baik terus walaupun tidak tercapai, dan Allah memberikan pahala yang sempurna daripada orang tersebut padahal baru niat yang kuat. Tapi ya niat yang kuat, maka niat yang kuat tersebut
melampaui batasan dan pahalanya daripada beramal. Amalnya belum dilakukan, belum bisa bahkan, tapi niatnya sudah duluan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang selalu berniat dan berharap agar selalu baik. Contoh, ada orang yang niatnya, ya Allah semoga saya dikasih umur panjang sampai 100 tahun lebih, tapi kalau sehat walafiat, dia berusaha doa makan yang sehat, olahraga dan sebagainya, menjaga semua yang sesuai ya untuk menuju ke sana. Untuk apa? Agar aku dapat berbakti pada bangsa dan negara dan umat, contohnya untuk membawa kebaikan, membawa persatuan, kedamaian, dan sudah berusaha dia semampunya 100 tahun ke depan, ternyata umurnya cuma 60-70 tahun. Allah mampu memberikan seakan-akan umurnya sampai 100 tahun. Kenapa? Usahanya dan niatnya yang kuat tadi itu menghantarkan orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis yang tadi di atas. Hadis 2 orang yang berperang, dua-duanya, satunya mati terbunuh, yang satunya tidak, maka dua-duanya masuk neraka. Kemudian hadis yang tadi Tirmidzi dan seterusnya, dunia itu bagi 3 jenis orang. Ini menguatkan makna tersebut.